Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Ramadhani Ansar dengan NIM A1C2190017 dengan mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megariski Makassar. Baik, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif dengan dosen pengampu yaitu Ilham Syarif Kasim Escape Nurse MSN dengan materi analisa sintesa tindakan atau AST. Nah, apa itu AST? AST adalah atau analisa sintesa tindakan adalah suatu tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian dan pendapat. Rangkuman tersebut disusun menjadi suatu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan. Nah, terkait AST, seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Terdapat beberapa komponen-komponen dari AST. Yang pertama itu ada data klien, yang kedua diagnosa keperawatan, yang ketiga klasifikasi data, yang keempat intervensi tindakan keperawatan, lalu ada dasar pemikiran, kemudian yang keenam prinsip tindakan, analisa tindakan keperawatan, bahaya yang terjadi, hasil, evaluasi diri, dan kemudian juga ada daftar pustaka. Saya akan menjelaskan beberapa pengertian atau maksud dari komponen-komponen tersebut dalam kasus yang diberikan kepada saya. Nah, pada tugas yang saya dapat, saya mendapatkan intervensi kasus teknik relaksasi. Pada komponen pertama itu terdapat data klien, di mana data klien ini berupa data pribadi pasien. Data pribadi pasien ini berupa informasi utama mengenai pasien seperti nama, alamat, telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, maupun status dari pasien tersebut. Nah, pada kasus yang saya dapat, terdapat nama pasien yakni Tuan N dengan usia 39 tahun, nomor rekam mediknya itu 0445, kemudian tanggal masuk rumah sakitnya itu 12 Maret 2022, dan tanggal tindakannya itu 14 Februari 2022. Dengan diagnosa medis CA. Komponen selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan, di mana diagnosa keperawatan ini sangat umum diketahui, di mana diagnosa keperawatan ini adalah suatu pernyataan yang menjelaskan respon manusia, yakni status kesehatan atau resiko perubahan polanya, baik dari individu atau kelompok, di mana perawat secara akuntabilitas dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti kepada pasien atau kliennya. Pada kasus yang saya dapatkan, saya mendapat diagnosa keperawatan, yakni cemas berhubungan dengan keadaan payudara yang lama-kelamaan membesar. Selanjutnya ada klasifikasi data, di mana klasifikasi data yakni mengelompokkan data-data klien atau keadaan tertentu di mana klien mengalami permasalahan kesehatan atau keperawatan berdasarkan kriteria permasalahannya. Klasifikasi data terdiri dari dua, yakni data subjektif dan data objektif. Data subjektif yang saya dapatkan dari kasus saya yakni yang pertama, klien mengatakan sakit pada bekas operasi, kemudian klien mengatakan telah kehilangan payudara sebelah kanan, kemudian klien mengatakan akan dioperasi pengangkatan payudara sebelah kiri. Lalu yang terakhir ada klien merasa putus asa dan depresi dengan hidupnya. Data objektif yakni terdapat nyeri, kemudian keluarga klien terlihat cemas, lalu keluarga klien mengatakan tidak mengerti tentang penyakit ini. Kemudian ada pemeriksaan tanda-tanda vital, yakni tekanan darah 100/80, nadi 66, dan suhu 36,2 derajat Celcius. Kemudian komponen selanjutnya yaitu intervensi tindakan keperawatan, yakni suatu tindakan yang termasuk dibuat untuk membantu individu atau klien dalam beralih dari tingkat kesehatan saat ini ke tingkat yang diinginkan dalam hasil yang diharapkan. Nah, intervensi tersebut bisa dikatakan sebagai semua tindakan asuhan yang dilakukan perawat atas nama klien atau pasien. Pada kasus saya mengambil intervensi yaitu teknik relaksasi. Pada intervensi tindakan teknik relaksasi ini terdapat beberapa poin, di antaranya yang pertama ada definisi,
di mana teknik relaksasi nafas dalam merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan yang dalam hal ini perawat mengajarkan kepada klien bagaimana cara melakukan nafas dalam, nafas lambat, dan bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengurangi ketegangan otot, rasa jenuh, kecemasan sehingga mencegah menghebatnya stimulasi pada nyeri. Pada prainteraksi terdapat beberapa poin. Yang pertama itu membaca status klien, kemudian mencuci tangan, lalu persiapan perawatan dan persiapan pasien. Kemudian poin selanjutnya yaitu masa orientasi, di mana kita memberikan salam, memperkenalkan diri, validasi kondisi klien saat ini, lalu menjaga privasi klien. Terakhir itu melakukan kontrak atau menyampaikan tujuan dan menyepakati waktu, tempat dilakukannya kegiatan selanjutnya. Selanjutnya yaitu tahap kerja. Nah, di tahap kerja ini, pada kasus saya mendapatkan tahap kerja beberapa poin, ada 10 poin tahap kerja. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap terminasi, di mana terdapat beberapa poin. Yang pertama itu evaluasi hasil, kemudian memberikan kesempatan kepada klien untuk memberikan umpan balik dari terapi yang dilakukan, kemudian menindaklanjutinya. Dalam hal ini menjadwalkan latihan teknik relaksasi bernafas dalam. Lalu yang keempat itu ada kontrak, kita mengkontrak waktu, topik, tempat untuk kegiatan selanjutnya. Komponen AST selanjutnya yaitu ada dasar pemikiran, di mana yakni merasionalkan tindakan dengan proses yang dilakukan, memberikan manfaat kepada klien dengan berpikir kritis dengan acuan fundamental keperawatan. Pada kasus saya, alasan dilakukannya tindakan terapi non-farmakologis yaitu relaksasi nafas dalam untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien sebelum tindakan selanjutnya, dikarenakan relaksasi nafas dalam dapat merelaksasikan otot-otot sehingga tidak tegang. Lanjut komponen selanjutnya yaitu prinsip tindakan. Tindakan yang dilakukan tetap mengutamakan prinsip bersih karena diawali dengan cuci tangan, pakai handscoon, dan masker. Lalu ada analisa tindakan keperawatan, di mana yang dilakukan perawat terhadap klien dengan pendekatan metodologi ilmiah. Selama melaksanakan proses keperawatan, perawat menggunakan dasar pengetahuan yang komprehensif untuk mengkaji status kesehatan klien, membuat penilaian yang bijaksana, mendiagnosa, mengidentifikasi hasil akhir kesehatan klien, merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi tindakan keperawatan yang tepat guna mencapai hasil akhir. Nah, pada kasus saya sendiri, salah satu tindakan untuk mengatasi nyeri pasien Tuan N, salah satunya menggunakan teknik relaksasi nafas dalam untuk memberikan kenyamanan kepada pasien. Dengan pemberian tindakan ini, dapat merelaksasikan otot-otot pasien supaya tidak tegang. Lanjut komponen selanjutnya yaitu bahaya yang dapat terjadi. Ini merupakan alasan untuk menggunakan pengobatan tertentu. Beberapa kontraindikasi bersifat mutlak, yang berarti bahwa tidak ada keadaan wajar untuk melakukan suatu tindakan. Pada kasus saya, bahaya yang ditakutkan terjadi ialah pasien mengalami stres akan penyakitnya yang dialami. Dengan salah satu tindakan memberikan teknik terapi relaksasi nafas dalam, bisa membuat pasien lebih tenang dan membuat keadaan pasien jauh lebih baik lagi. Setelah melakukan beberapa tindakan, yang pastinya kita akan mendapatkan suatu hasil. Nah, pada kasus saya, hasil yang didapatkan yakni pasien mendapatkan perasaan yang tenang dan nyaman. Lalu, pasien mengurangi rasa nyerinya, tidak mengalami stres, melepaskan otot untuk menurunkan ketegangan dan kejenuhan yang biasanya menyertai nyeri. Lalu, mengurangi kecemasan yang memperburuk persepsi nyerinya. Nah, yang terakhir itu relaksasi nafas dalam mempunyai efek distraksi atau penglihatan perhatian. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi, yakni kegiatan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan. Rencana tindakan pelaksanaannya sudah berhasil dicapai. Evaluasi merupakan tahap terakhir dari proses keperawatan, namun tidak berhenti sampai di sini saja. Kemudian komponen yang terakhir itu ada daftar pustaka. Sekian dari video saya, mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan di dalamnya. Itu semua datangnya dari saya dan saya akan belajar lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.